Selamat datang di podcast Hoti. Mari ngeteh sembari diskusi bersama saya Hotma Sitompul. Kali ini kita kedatangan seorang YouTuber sekaligus artis ternama di tanah air kita. Sehingga saya pikir tidak perlu lagi kami perkenalkan karena inilah tamu kita, Atta Halilita. Halo, apa kabar Pak? Sehat? Baik, sama-sama. Apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Gitu. Tapi sebelum kita ngobrol, kita ngeteh dulu nih. Oke. Ini kita yang bikin nih tehnya. Oke. Aman nih kan Pak tehnya? Aman, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Enak nih, seger. Anget kan? Saya nih mau nanya nih ya, kenapa kita undang Atta? Karena Atta nih kita anggap orang yang berhasil. Amin. Bukan di dalam dunia aja, tapi kebaikan Anda pada orang duafa itu sudah kita ketahui ya. Sehingga kita merasa perlu pengalaman Anda untuk anak-anak muda di luar sana ya. Karena saya dapat informasi waktu kecil rada susah ya di keluarga itu. Gimana tuh ceritanya, bisa dimulai ya? Sebenarnya sih kalau ditanyain ini tuh apa Pak, hampir semua podcast udah nanyain tapi nggak apa-apa sih kalau memang makanya kemarin waktu aku ke rumah Bang Hotma yang pas gerbek rumah, aku nanyain soal ini apa, kalau mau kuliah SH di mana? Karena emang nggak punya apa kuliahnya, sama kemarin alhamdulillah baru ambil ijazah SMP. Jadi sekarang baru mau udah daftar untuk pelajaran SMA gitu. Saya doain deh, karena begini, nggak banyak orang, mungkin lebih banyak orang yang tidak mampu untuk bergerak maju. Gimana Anda mulainya itu? Gimana Atta memulainya itu? Kan memang sangat terpuruk lah ya. Saya dengar berapa orang keluarganya satu rumah. 11 orang. 11 orang. Jadi saya anak pertama, adik saya 10. Jadi memang jadinya jadi lebih struggle Pak hidupnya. Luar biasa ya. Tapi di situ saya bersyukur karena kalau tidak ada struggle, tidak ada yang saya sekarang gitu. Ada dua kemungkinan loh. Begitu orang ada tekanan, rubuh, tapi Anda kan malah maju, merasa tekanan itu membuat Anda lebih berani kan? Mungkin saya karena doa juga sih Pak dari orang tua, dari orang-orang tersayang. Jadi karena menurutku doa itu penting banget dalam hidup saya. Jadi ketika ada doa, selama saya juga diajarin sama ayah saya untuk tidak pantang menyerah, terus dengan punya adik yang banyak beragam kemampuan, beragam kebutuhan, itu menjadikan saya tuh pengen selalu mencoba hal baru gitu Pak. Yang even itu pelajarannya nggak akan ada di sekolah. Kayak dulu pernah dibilang di sekolah itu pelajarannya sangat bagus, tapi jauh lebih bagus pelajaran hidup. Karena apa yang ada di pelajaran hidup itu nggak ada di sekolah gitu Pak. Kayak mungkin Bang Hotma bisa kayak gini, Pak Hotma salah satunya bukan hanya pelajaran di sekolah, pasti pelajaran hidupnya, gimana ngadepin klien, gimana menang di sidang, gimana itu didapat dari pengalaman kalah di sidang kah, kalah kasus kah. Itulah yang menjadikan pasti seseorang itu jadi kayak Pak Hotma, jadi kayak orang-orang hebat yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi struggle. Sekolah informalnya tuh sampai kelas berapa? Aku itu sampai SMP Pak. SMP ya? Kelas 1. Habis bisa itu selesai. Bangkit seperti ini ya. Ini perlu untuk teman-teman anak muda sekarang untuk bisa berjuang seperti. Jadi dari SMP terus? SMP, tapi kadang-kadang ada yang salah persepsi nih Pak. Jadi kadang-kadang kamu udah di SMP, ya udah berarti saya sekolahnya sampai SMP aja biar sukses gitu. Kadang-kadang saya juga tidak mengajarkan itu gitu. Tapi saya selalu jadinya dibalik Pak. Menurut saya gini, ketika saya yang lulusan SMP aja bisa struggle, bisa sampai sekarang lah Pak ya. Bisa alhamdulillah banyak usahanya, alhamdulillah cita-cita saya bisa tercapai gitu ya, alhamdulillah bisa menghidupi ratusan karyawan gitu ya. Itu lulusan SMP gitu. Tapi apalagi kamu kalau sekolahnya tinggi gitu, lulusan SMA ataupun kamu kuliah. Jadi kalau SMP aja bisa, mestinya kamu yang sekolah lebih tinggi itu jauh lebih bisa
Karena basicnya kan orang itu dari dirinya sendiri gitu Pak. Makanya kalau dirinya sendiri itu terus terus down. ya Kan enggak, justru kamu dapat tekanan mesti ingat Bener. adik, mesti ingat ini, justru berjuang kan. iya alhamdulillah. Tapi aku emang banyak misalnya kita contoh misalnya aku kan suka lihat perjuangan atlet-atlet, perjuangan para pengusaha sukses. Itu kan kebanyakan mereka lahir dari situasi yang Menekan. Iya, menekan. Kita nggak bilang susah atau seneng ya Pak. Kadang-kadang kan ada juga orang lagi seneng Nggak maju juga. gitu ya. Bahkan ada kata-kata bijak, anak kecil yang disuapin dengan sendok emas belum tentu jadi orang, hidupnya keenakan. Kalau Atta kan dari bawah bener ya. Katanya pernah tinggal di lahirnya di mana lahirnya? Aku lahirnya di Dumai Pak, Dumai. di Riau. Sampai berapa lama di sana? Dulu emang orang tuaku ini selalu pindah-pindah gitu Pak dagangnya. Jadi dia kadang jualan karpet, kadang jualan minyak wangi gitu. Jadi apa aja dicoba dan usahanya itu kadang lagi bagus Pak. Bisa ke luar negeri, bisa naik haji waktu itu orang tua saya. Bisa coba ekspor ke negara lain. Tapi tiba-tiba lagi bangkrut lagi, mulai lagi dari nol lagi. Jadi pernah ke Malaysia katanya juga kan? ya, nah waktu Gimana tuh ceritanya? Jadi ayah saya itu mengalami ujian yang besar banget. Jadi dia istilahnya mulai dari minus, yang tadinya usahanya sempat berhasil, tiba-tiba dia kembali, dia bilang ke anak-anaknya, saya ngelihat satu mental di ayah saya, dia berani ngomong ke anak-anaknya. Kadang-kadang kan bapak itu kan suka nyembunyiin kalau dia lagi susah, anak saya jangan tahu biar saya yang susah. Nah kalau bapak saya mungkin karena anaknya banyak, dia ngomong ke semuanya, ini kita udah plan F ya, plan F tuh istilahnya udah susah, udah bapak udah nggak ada rezekinya, lagi usaha waktu itu istilahnya lagi bahasa orang sekarang tuh bangkrut lah Pak. Jadi kita terpaksa. Nah pada saat itulah saya mutusin keluar dari sekolah untuk bantuin dagang gitu. Tapi di situ yang saya lihat beliau itu berani bilang ke anaknya untuk bisa struggle bareng-bareng. Nah disitulah kita coba gitu ya Pak, apa aja lah, mau jualan apa aja yang bisa, mau SIM card, mau koran, mau apa kita jual lah Pak. Kamu hebat ya. Jangan pernah malu dengan masa lalu. Bener. Ya, malu kalau sekarang nggak jalan, tapi kan ternyata bagus ya. Jadi ikut bantu. Bener-bener. Makanya aku pernah dengar quote kan, jangan malu kalau kamu dari keluarga yang susah, tapi malulah kalau kamu sampai kapanpun itu susah. Itu ada yang quote gitu. Tapi saya kurang setuju Pak. Saya lebih setuju lagi, ada satu lagi quote dari bapak saya kalau ini. Jangan malu kalau kamu miskin, tapi malulah kalau kamu buat dosa. Katanya gitu Pak. Itu lebih dalam lagi kan. Jadi saya selalu berada di tengah-tengah itu. Gimana saya nggak pernah malu kalau saya lagi susah atau apapun. Karena saya ngelihat sendiri waktu ibu saya, mas saya gitu ya. Even tadinya misalnya bapak saya pernah apa, saya ngelihat sendiri bapak ibu saya misalnya dia mau gitu bersihin toilet umum apa gitu, dia mau gitu. Dia nganter pos apa gitu. Saya ngeliat bapak saya kayak gitu, itu pelajaran buat saya. Jadi itu yang saya selalu jadi kayak oke, bapak saya aja begini, saya harus bisa. Jadi saya selalu selalu coba di hidup ini mencoba sesuatu yang baru, nggak usah malu gitu Pak. Dan itu menjadi contoh kan bapak kamu itu. Iya, jadi contoh. Jadi kayak adik-adik saya. Dulu kita misalnya baru istilahnya kita mulai misalnya ngevlog Pak. Dulu kan ngevlog itu orang pasti ketawain. Apalagi megang-megang kamera, ini ngapain sih anak kecil nih ngomong sendiri depan kamera, gila kali ya. Dulu kan belum zaman gitu Pak. Instastory aja belum ada Pak. Aplikasi Instastory baru Instagram. Tapi kalian udah mulai itu. Nah udah mulai jadi ngevlog apa. Terus saya masih dari kameranya yang masih action cam, harga berapa ratus ribu gitu ya. Waktu itu udah bisa bikin video, terus ngedit seadanya. Itu datang sendiri ya, nggak pakai guru, nggak pakai. Malah adik saya itu Pak namanya Sai, dia tuh nggak pernah sekolah film, nggak pernah sekolah editing, tapi dia bisa nabung, bahkan dia dibayar brand sampai dia bisa beli alat-alat kamera itu lengkap di kamarnya. Itu dari dia kerjasama gitu Pak dari brand, dan dia nggak pernah sekolah masuk ke multimedia kamera atau apa. Tapi waktu dia umur 13 tahun, dia tuh sampai diakui 13 apa 12 ya. Di mana sekarang tuh adikmu tuh? Masih ada, dia sekarang lebih fokus di jadi golf influencer Pak. Jadi dia sampai diundang ke luar negeri tuh belajar jadi influencer golf. Dulunya tuh dia YouTuber kayak saya. Terus dia itu sampai bikin video klip di umur belasan tahun itu Pak. Sama adik saya Torik gitu ya, sama kita semua, tapi dia yang ngedirect.
itu view-nya sampai 130 juta. Gila. Penontonnya, Pak. Itu nama video klipnya Ziggy Zaga. Itu ya, orang mana tahu yang bikin tuh anak umur 12 tahun yang pakai shoot gunung es. Nanti Bapak saya liatin deh video klipnya, maksudnya itu anak 12 tahun, 12-13 tahun, saya lupa umurnya, tapi saya aja salut sama dia, dan itulah didikannya gimana kalau kamu itu apa aja sebenarnya bisa kalau kamu mau gitu. Padahal waktu mulai kerja sampai kerja di dagang di terminal ya. Gimana Ya, tuh ceritanya? Ya mungkin bedanya kalau adik saya sama saya kan, kalau adik saya ketika saya sama orang tua udah mulai bagus hidupnya, tiba-tiba adalah penghasilan dari mana mulai bikin buku udah bagus. Jadi adik-adik saya ini udah bisa kita sewa rumah, Pak, rumah bagus. Dari dulu di Pondok Aren, terus pindah ke Pondok Aren, Pondok Bintaro. Habis itu kita sempat naik duitnya sewa ke Pondok Indah gitu, Pak. Cuman adik saya, kalau saya dulu itu kan belum sempat kayak gitu, Pak. Jadi dulu ayah saya tuh jadi yang paling susah ngerasain iya gitu. Dulu dong, kayak paling tua paling sih. Tua. Ya. Kalau ada di yang lain kan belum udah mulai bisa karena orang tua udah alhamdulillah. Jualan apa itu di terminal? SIM card namanya, Pak. SIM card. Telepon. Jadi dulu kita targetnya turis. Jadi kita selalu ketemu turis. Turis itu kan butuh SIM card. Jadi kita cari terminal yang tempat mendaratnya kereta misalnya dari KLIA, dari airport. Di sana saya jualan. Walaupun sempat di umur berapa tuh waktu itu? Baru lulus SD, Pak. Iya. SD. Jadi saya SD itu kan keluar, Pak. Keluar kelas 5 SD, udah keluar nih saya dari sekolah. Terus masuk lagi buat ngambil ijazah doang. Masuk lagi ambil ijazah sampai biar ada lulus nih ke SMP. Abis itu keluar lagi, Pak. Cuman masuk sebulan keluar lagi. Tapi semangat kerja terus ya. Semangat kerja terus. Jadi saya dari 5 SD itu keluar, saya udah ngikut tuh jualan gitu. Nah itu salah satunya, Pak, yang saya dulu teman sekolah saya tadi, Pak, yang megang kamera saya. Waduh, nah, itu tetap salah jaga satu, ya. Maksudnya begitu. Persahabatan tetap dijaga ya. Iya, jadi sekarang dia jadi berarti bagian saya. Orang susah juga waktu itu dong dia. Iya, cuman dia karena ibunya dulu walaupun dia nggak senang-senang banget, tapi dia kan dikasih jajan di sekolah atau apa. Tapi alhamdulillah bisa jadinya kerja sama saya gitu. Padahal dia sekolahnya lebih tinggi gitu, bahkan dia nyampe ke kuliah dan lain-lain gitu. Tapi itulah hidup gitu, Pak. Seninya. Satu hal yang bisa diambil adalah persahabatan itu dari bawah benar terus kan. Jangan dilupakan. Bener. Walaupun dia waktu saya di bawah dia nggak temenin saya juga. Justru sekarang ya. Iya, tapi itulah maksudnya saya selalu syukuri apa yang Tuhan udah beri dan apapun pengalaman mau jualan mau apapun itu saya sekarang jadi bisa kayak ngomong depan orang karena saya dulu kecilnya diajarin jualan gitu. Jadi saya bisa jualan tentang misalnya dulu awal-awal YouTube saya bisa jualan tentang YouTube. Ada sekarang Instagram, habis itu TikTok, habis itu apa saya bisa juga gitu. Itu jadi, belajar sendiri, datang sendiri. Belajar sendiri. Jadi ya kalau dibilang nggak ada kurikulumnya mungkin menurutku ada dua ya. Jangan juga nanti misalnya aku mau jadi dokter hebat, aku mau jadi pengacara hebat, ya udah aku nggak usah sekolah. Itu jangan juga ya. Karena menurutku bidang-bidang kayak dokter, pengacara, pilot, terus profesor atau apapun itu kamu harus sekolah. Tapi kan kalau bidang-bidang yang kayak mau dagang, entrepreneur, terus sosial media, ini kan gak ada di sekolah, Pak. Terus pengalaman hidup. Entrepreneur tuh saya ngelihat banyak teman-teman entrepreneur yang punya cabangnya sampai puluhan, ratusan, lulusannya SMA, lulusan apa? Karena emang belajarnya di hidup gitu, Pak. Jadi jangan sampai belajar udah SMP SMA aja. Iya jangan, tapi jangan. Itu karena mereka semua itu kan karena kepepet, Pak. Iya. Karena nggak bisa ngelanjut gitu. Coba kalau ditanya, ini kan sekarang udah berhasil. Siapa yang paling berjasa? Tentu saya tahu Atta ini pasti tentu Tuhan lah ya. Tuhan ya. Tapi Mas, apalagi siapa yang itu Tuhan bikin? Pasti doa orang tua. Makanya kalau orang bilang berarti hidup kamu nggak ada privilege. Menurut saya doa orang tua itu adalah privilege. Karena selama kita masih didoain sama orang tua kita, itu salah satu privilege. Dan yang lainnya mungkin harus berterima kasih sama diri sendiri juga sih, Pak. Kenapa kamu bisa melewati semua ini? Kenapa kamu bisa terus struggle? Kamu terus mau mencoba hal baru yang even saya sendiri belum menguasainya gitu. Jadi jangan juga kita berdoa aja ke gereja, sholat yang banyak. Kalau tidak berusaha
Nggak ada bisa juga. bagian anak muda yang mesti dikerjakan. Benar. Nggak bisa cuma ngarepin Tuhan, bukan mengecilkan Tuhan, tapi kamu punya kewajiban sekolah, nggak ada matinya kan istilahnya. Nggak ada matinya. Pontang-panting sikat aja terus kan. Bener. Kalau itu aku setuju. Aku pernah diajari juga sama orang-orang hebat, katanya kalau Tuhan juga ngelihat kali, misalnya kamu doa tapi kamu nggak mau ada kerjanya, ya nggak bisa juga. Jadi makanya aku pernah bikin lagu dulu. Aku lagi pernah waktu bikin awal-awal konten tuh Pak, banyak dihujat. Jadi aku bikin satu lagu judulnya Work Hard Pray Hard. Jadi kerja keras baru dan doa yang keras. Seimbang itu, mesti seimbang. Nggak bisa kamu menyerahkan pada Tuhan aja atau kerja saja. Iya. Mesti dua-dua aja itu berjalan tuh. Karena ada ajaran juga kan yang bilang katanya, aku ajaran sama guru gitu ya, bilangnya katanya Tuhan itu mengikuti yang hambaku sangkakan, dan atau ada juga yang lain, ininya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri merubah nasibnya, yang merubahnya. Iya. Gitu. Jadi Tuhan juga ngelihat gitu Pak. Jadi kalau kamu tiduran aja di Iya, sana, misalnya bisa. ngerong-ngerong orang tua aja, Iya, nggak bagaimana? bisa, iya, Tapi benar. kan tetap berjuang. Terus sekarang kan udah oke lah. Saya suka sama Atta nih. Kamu tidak mengejar dunia aja. Kamu juga punya kegiatan sosial yang banyak membantu ya. amin. Itu yang mesti dijaga terus begitu. Jangan orang lupa daratan. Terus sekarang nih udah dalam posisi gini. Apalagi yang mau dicita-citakan nih? Saya mau bilang jangan cukup puas ya. Iya, Tentu betul. harus bersyukur. Setuju Pak. Tapi kalau bisa lebih tinggi, kenapa saya selalu menasihatin anak muda? Mesti lebih lagi, bukan buat Anda, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya suka nggak suka, orang suka tanya, masih kerja juga? Saya udah cukup. Saya bilang sorry ya, kamu egois, kamu cukup buat dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah cukup kalau kamu punya niat membantu orang. Nggak akan pernah ada cukupnya, betul nggak? Betul. Besok kamu punya apapun, tetap kurang untuk ngasih orang. Sekarang cita-citanya apa lagi nih? Setelah posisi di sini, jangan berhenti ya. Betul Pak. Bersyukur terus, tapi mesti lebih lagi. Apa cita-citanya nih? Cita-cita aku memang kalau alhamdulillah ya Pak. Ini aku sekarang umur 28. Dulu nggak pernah kepikir gitu ya. Kalau dulu aku cita-citanya, pengen punya Lamborghini, pengen punya Ferrari, pengen punya apa dulu ya Pak ya. Dulu ya namanya orang kan anak muda kan normal gitu Pak. Wah, gua walaupun lulusan SMP tapi gua harus bisa punya Lamborghini. Pengen punya rumah di Pondok Indah misalnya. Dulu kan istri Ya pokoknya materi gitu dunia ya lah. Pak ya. Nah, ternyata Tuhan itu waktu saya benar-benar kejar, Tuhan kabulin Pak. Tuhan kabulin mau ini mau itu. Tuhan kabulin dengan ternyata aku kerja kayak gini Tuhan kabulin Pak. Tapi after aku umur 25 Pak. Jadi aku di umur 25 tuh Tuhan kabulin semua ya Pak. Alhamdulillah semua cita-cita saya dari umur saya 13 tahun saya mulai dari saya SD kelas 5 keluar itu mulai jualan apa aja Tuhan kabulin di umur 25 gitu semuanya. Bahkan saya sendiri nggak pernah kepikiran saya itu bakal punya tim kayak tim futsal, tim bola yang mungkin kalau orang bilang ngapain kamu punya tim kayak gini? Kan ini kalau kamu nggak punya tim kayak gini kamu bisa beli setiap tahun bisa beli Lamborghini katanya. Bisa beli Ferrari. Saya bilang, tapi ketika saya punya ini, saya bermanfaat buat orang-orang lain. Ketika banyak anak-anak muda sekarang yang butuh tempat untuk menaikkan olahraganya, mereka yang udah berusaha, mereka yang butuh periuk nasinya juga ada gitu Pak, di atlet-atlet dimanapun. Sekarang jadi hidup gitu Pak. Terus tiba-tiba industrinya naik semua, mereka salary-nya bisa growth. Nah inilah maksud saya. Dan herannya, kalau dengan kegiatan kamu, kalau kamu mau beli Ferrari pun masih bisa juga. Masih bisa, alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah tuh udah Tuhan kasih gitu Pak, udah kebeli gitu Pak. Tapi habis itu ternyata itu nggak akan bikin kita puas. Ternyata Ferrari, Lamborghini, jam tangan, mau rumah itu nggak bikin kamu itu tenang. Malah semakin gundah gulana Pak. Semakin waktu dipakai takut nabrak orang. Bukan hanya kita ketabrak Pak, bukan takut mobil kita hancur dong. Kalau kita nabrak orang gimana? Kita lihat di sosial media. Tiap hari malam-malam ada aja Ferrari nabrak orang. Tuh takutnya kalau mati gimana? Kok ini ketakutannya itu nggak ada yang bikin tenang. Kalau jam atau apa, kalau rumah, kalau terlalu bagus pun nanti orang terlalu iri sama kita, terlalu ini sirik sama kita. Jadi intinya semua itu nggak akan bahagiain kita kecuali kita membuat orang lain senyum dan bahagia. Nah disitulah
impianku tuh agak bergeser tuh Pak. Iya benar. Dari yang impian itu pribadi, jadi aku nancepin lagi, visi misi aku kan dari dulu gimana aku bisa membuka lapangan kerja. Nah dari situlah aku ngelebarin usaha saya sebesar-besarnya untuk itu tadi, gimana di tempat saya ini bisa banyak yang kerja, bisa banyak yang senyum, bisa banyak yang pulang ke rumah bawa buat keluarganya. Itu ya, ini buat anak-anak muda juga. Atta, waktu kamu punya, akhirnya kamu tahu itu tidak membahagiakan, itu menyenangkan. Tidak. Ya, tapi itu menyenangkan, tapi tidak membahagiakan. Beda, tidak menenangkan. Sorry Pak. Coba, arloji kamu ada 10, jangan bohong deh misalnya. Amin. Tetap yang kamu rasa cuma 1 aja. Benar. Akhirnya yang 1 yang kita punya yang kita sukai. Benar. Jadi itu membuat kamu tidak serakah karena kamu mengucapkan syukur. Akhirnya sekarang yang kamu lakukan untuk banyak orang. Kalau bahasa sombongnya stop aja, pensiun aja, kan enggak. Tetap bekerja untuk apa? Untuk banyak orang. Betul. Malah kadang-kadang kalau bisa dibilang ada beberapa bulan itu aku karena kebanyakannya bikin proyeksi untuk supaya orang lain, kadang-kadang aku sendiri nggak dapat Pak. Dalam setahun 2 tahun ini malah sampai finance gue bilang, Bang Atta nih buat abang sendiri nggak dapat loh kalau abang kebanyakan bikin ini. Saya bilang nggak apa-apa. Saya udah buat diri saya udah cukup. Udah kok, saya udah punya tempat tinggal bagus, saya udah punya keluarga, saya bisa anak saya nggak makan kok. Habisnya. Jadi buat anak muda mesti tahu itu. Kita harus ada cukupnya. Iya. Tapi orang bilang how much is enough? 10 mobil di garasi, punya rumah nih, tetap nggak cukup. Betul. Kalau udah bilang cukup, benar. Itu bukan materi, perasaan kita. Iya. Oh gue udah cukup nih. Terus kalau gue masih ada berkat, itu bukan milik kamu, itu milik orang banyak. Betul. Makanya gitu. Makanya waktu walaupun berat ya Pak, pelan-pelan gitu aku tuh mulai kayak meletakkan diriku itu kayak aku di umur 28 tahun ini udah berubah gitu misinya. Kamu tahu kan apa yang Allah bilang? Manusia yang paling berharga di hadapan Allah adalah manusia yang berguna bagi banyak orang. Iya. Kamu udah sampai di titik itu, terusin aja. Terus mau nanya nih, minggir sedikit nih. Keluarga udah banyak yang masuk ke politik nih. Mertua juga kan. Torik juga ya adikmu ya. Nah kalau Torik ini aku masih belum tahu dia jelasnya gimana. Karena dia belum terlalu cerita. Tapi kalau mertua kan dari sebelum aku nikah udah di politik. Dan aku ini orangnya nggak terlalu melek sama maksudnya bukan nggak terlalu melek sih. Nggak terlalu. Pusing deh kalau ngelihat politik. Iya, aku tuh gitu Pak. Nggak ikut-ikut dulu. Iya, aku tapi tuh jangan nanti pada waktunya dong untuk negara kita. Iya, mungkin ya kalau mungkin 10 tahun sekarang lagi. Belum, ya. Kalau sekarang mah aku masih, kalau tawaran politik banyak Pak. Mau dari warna-warninya, partai-partainya, aku banyak banget ditawarin dengan, ya maksudku tawarannya bagus gitu ya. Apalagi kan ada juga yang kita politik ini nggak usah terlalu keluar duit karena katanya kalau public figure kan udah bisa datengin masa gitu-gitu. Ada sponsor. Iya, ada. Ya banyak yang support lah karena kan tempat ini karena public figure datang kadang-kadang dari warga setempatnya juga tanpa harus kita bikin acara udah rame, jadi nggak terlalu banyak, nggak usah harus spanduk, baliho gitu-gitu. Tapi yang aku pikir akunya nih udah siapnya tuh belum 100% gitu iya, Pak. Harus siap dulu, passionnya mesti supaya nggak tanggung-tanggung nanti. Makanya aku sekarang biar dulu fokus dengan apa yang aku jalanin. Aku masih pengen berkarya terus di bidangku sampai one day memang aku sudah menyerahkan diriku untuk saatnya aku mengabdi, karena bukan berarti aku di dunia di dunia entertainment ini nggak berngabdi buat bangsa dan negara juga kan. Bisa aja iya. Dengan ngomong begini aja kamu udah membantu banyak anak-anak muda loh. Amin. Karena saat ini juga udah ada yang lemah narkoba begitu. Dia mesti tahu kok SMP kamu bisa begini. Makanya aku tuh dengerin tuh. Yang S3 juga belum tentu punya Pak Amin. Iya nggak? Bener. Itu kan kena semangat aja. Terus sekarang apalagi mau bikin kemajuan apa buat diri kamu nih? Nah kalau buat diri aku itu yang nggak terlalu tadi aku, tapi kalau untuk kemaslahatan umum kayak kemarin makanya aku bikin tim futsal Pak. Aku pengen ngajak semua ini untuk anak-anak yang punya bakat ini
bisa mandiri Pak gitu. Jadi kemarin itu aku dari futsal, di bola juga berpartner sama teman, di e-sport juga. Tadi aku sebelum dari Bapak habis ketemu sama salah satu orang tua atlet e-sport kita gitu ya. Orang tuanya, waduh dulu anak saya tuh begini, kuliah belum tahu ngapain, sekarang di e-sport ternyata bisa main game aja bisa digaji gitu Pak ya. Dan kalau industri e-sport ini bagus, dia maju mewakili Indonesia Pak, bisa dapat medali emas juga di membawa SEA Games, bawa merah putih. Jadi kita bergerak gitu Pak. Kayak misalnya di futsal kemarin aku coba datengin pemain terbaik di dunia sepanjang masa untuk main di Liga Indonesia. Dan alhasil sekarang Liga Indonesianya maju, talent-talent kita dilihat luar, dan sekarang satu pemain nasional Indonesia main di Eropa untuk pertama kalinya. Dan itu dibantu sama pemain asing yang aku bawa ini, yang kalau aku bilang harganya nggak murah. Kalau aku misalnya disuruh beli rumah, bisa beli rumah nih ngedatengin pemain ini doang. Itu kan yang dibilang bukan cuma duit yang bukan cuma tujuan duit, hidupmu. tapi gimana kita membuat impact gitu Pak. Iya. Impact buat masyarakat. Nah mungkin dari sini aja kan aku bisa coba diriku ini mengabdikan untuk bangsa dan negara melalui bidang-bidang yang aku tekuni. Entah waktu itu aku pernah 17-an bikin lagu This is Indonesia dan trending di 7 negara gitu. Jadi orang jadi pada tahu Indonesia, tahu tempat, view-nya juga sampai ya lewat di atas 10 juta gitu ya, sampai belasan juta. Itu menurutku ya apa yang harus aku bikin gitu untuk bisa memperkenalkan Indonesia, bawa nama Indonesia. Misalnya aku dari YouTube dulu sempat jadi yang terbesar juga Pak, diundang ke Jepang, diundang ke Singapura, diundang kemana-mana. Aku manggung bawa lagu Indonesia, bawa batik, bawa budaya, bawa dance Indonesia. Menurutku kita anak muda sekarang di bidang manapun bisa ngebanggain Indonesia. Nggak harus jadi DPR dulu baru bisa mengabdi negara. Semangat nggak boleh putus. Bener, yang penting semangat. Jadi pengacara aja bisa banggain Indonesia. Jadi itu saya udah dengerin soal pengacara. Kamu tetap mengembangkan potensi kamu. Betul, apa Pak. tuh katanya mau kuliah? Apa gimana ceritanya tuh? Gimana? Insya Allah Pak, doain aku mau kejar kelulusan SMA dulu. Aku sekarang udah masuk SMA, udah mendaftarkan untuk ujian SMA. Sampai tahun depan itu baru selesai. Karena kan ikut tahun ajaran baru. Karena aku orangnya mau ikut aja peraturan realnya gimana. Iya loh, mesti gitu. Terus aku apalagi mau sekolahnya apa tadi? SH. Iya, mesti jadi fakultas hukum mulai semua dengan benar. Semua dengan benar. Bener. Masa fakultas hukum lampu merah nyodok aja kan nggak benar kan? Jadi Makanya, apa tuh cita-citanya? Aku emang kalau di kuliah hukum itu salah satunya tadi yang aku jadi paling nggak mengerti karena aku mendalami banyak bidang kan Pak. Jadi biar nggak dibohong-bohongin orang juga di hukum, kontrak ini dan lain-lain. Dan aku itu senang baca pasal-pasal juga Pak. Jadi kayak aku misalnya punya kontrak sama brand, punya kerjasama sama pengusaha-pengusaha, aku senang ngebacain, ngeliatin detail. Tapi kan aku sebenarnya nggak punya basic hukumnya. Jadi aku kalau sekarang ada kontrak minta tolong pengacara bayar, mendingan belajar sendiri kan. Iya, walaupun di kantorku ada tim legalnya juga Pak yang bacain, tapi tetap kita serak kan Pak kalau bisa gitu Pak ya. Kayak Kamu bisa hukum. tahu nggak secara hukum setiap orang dianggap mengetahui hukum. Kamu nggak bisa nampar orang, gue nggak ngerti hukum sih. Bener. Kamu udah taken, sekali kamu taken kamu terikat. Betul. Makanya itu baik sekali kalau kamu bilang saya mau mengerti hukum. Iya, saya mau. Karena hukum ini kan bisa dua cabang ya Pak. Kadang bisa bisa menjadikan kita lebih baik, kadang bisa menjadikan kita lebih buruk. Iya. Jadi itulah saya pengen jadi belajar hukum ini. Memang kalau Nabi saya bilang belajarlah sampai kita ke liang lahat. Jadi aku akan belajar, akan coba, walaupun aku akan coba ngambil kelasnya itu Pak, nggak bisa setiap hari karena kan aku punya karyawan ratusan Pak. Kalau aku sekolah tiap hari terus aku nggak kerja, siapa yang ngasih makan anak-anak di kantor ya kan Pak? Itu jadi, santai aja kalau baca kuliah sekarang bisa lewat online. Iya, online. Terus nanti saya nasehatin nih, kalau udah kerja itu kamu belajarlah di kantor hukum yang baik, magang. Kita nih ada LBH Mawar Saron tuh untuk orang miskin. Saya selalu bilang untuk lawyer yang baru lulus, taruh hatimu pada orang miskin. Ayo bantu dulu orang miskin. Nanti semua akan datang. Ya, kalau kamu berbuat baik untuk orang yang susah, kebahagiaan, uang itu bonus. Jadi jangan cari uang, jangan cari kebahagiaan, berbuat baik, bikin orang bahagia, bonusnya itu kamu terima. Kita nih punya LBH, silakan nanti begitu lulus
magang Amin. di sini. Pasti akan dibantuin terus lah. Wah, seru Kamu, juga nih. Iya, kamu magang aja di sini. Lagi kuliah juga bisa tukar pikiran. Kalau lagi santai belajar sama lawyer kita di sini ada 30 orang. 30 lawyer Iya, di sini. 30. Kita kan ada di Jakarta, Semarang, Batam, Solo. LBH itu untuk orang miskin. Kamu lihatlah nanti bagaimana Tuhan pelihara. Sekarang aja udah dijagain Tuhan, apalagi kalau kamu bantu orang susah. Nikmat loh, bantu orang susah. Nikmat. Gitu. Luar biasa, Pak. Saya sih akan akan senang banget ya nanti kalau saya bisa bertukar pikiran, bisa banyak belajar. Dan ini juga sih Pak jadi challenge baru ya buat aku gitu. Iya, coba Ya, kamu challenge bayangin, jangan, kan ada bahasa jangan kacang lupa akan kulitnya. Coba lihat waktu kamu masih muda. Keadaan seperti itu sampai sekarang pun masih banyak yang mengalami. Yang susah gitu, yang tidak kayak kamu bisa ke narkoba, bisa begini gitu. Kan itu sebetulnya memacu kamu. Kalau dulu gue susah, sekarang gue senang. Kalau boleh jangan banyak orang susah lagi dong. Kan Amin. kamu udah bikin banyak kegiatan untuk orang kan, gitu. Amin. Ya semoga sih Pak, karena memang harus diedukasi juga anak-anak mudanya kan. Generasi berikutnya nih generasi Gen Z kalau kata orang. Habis generasi kita kan generasi milenial. Gen Z ini nanti mereka harus jadi pribadi yang bagus. Tapi kalau aku sih dulu punya prinsip nggak pernah mau nyentuh narkoba, nggak pernah mau, perutnya juga nggak cocok buat alkohol dan juga selalu tetap harus jaga attitude sama orang lain dan kasih ketika ngelihat orang lagi butuh, kasih aja berapapun yang ada di kantongmu. Walau menurut kamu itu waktu itu kamu lagi perlu-perlunya, tapi kamu nggak tahu sekali kamu ambil dari kantongmu, kamu kasih, kamu akan nggak sadar ada rezeki lain yang masuk di diri kamu. Bisa kesehatan, bisa ada orang tiba-tiba tadi mau nyelakain kamu nggak jadi, bisa yang tadi project kamu nggak lulus jadi lulus. Jadi berapapun yang ada di kantong kamu, dulu aku punya prinsip ada berapa ada orang kasih aja Pak. Jadi begini, kalau kamu bantu satu orang, yang ngebalas kamu 3 orang itu. Orang yang ngelihat atau Allah. Jadi kalau kamu berbuat baik 1 kali, kamu mendapat jawaban 3 kali. Iya betul. Coba aja begitu. Betul, Kok kamu setuju. sama sih sama saya? Iya mungkin. Saya juga segini aja nih, selalu nih. Nggak punya, ingat nih, saya nggak punya dompet. Taruh aja begini 10 ribuan. Jadi begitu ada orang susah, tukang sapu, tukang ini kasih aja. Iya. Kamu udah jalanin tuh ya? Jalanin. Luar biasa kamu. Itulah. Karena kadang-kadang doa yang orang-orang gitu Pak yang bisa itu yang didengar Tuhan. didengar Tuhan. Makanya kalau jadi pengacara juga, kalau kampanyenya Bapak setiap pengacara muda bisa bantu orang, itu saya senang karena tiap kita bantu orang itu nanti kita sendiri nggak tahu apa yang bakal jadi sama kita. Pokoknya hal baik aja. Baik aja. Itu yang mesti dikasih contoh sama anak muda sekarang nih. Kamu semangat berjuang, tapi ada satu yang saya lihat, kamu nggak ke kiri, nggak ke kanan, kamu tegak lurus, nggak narkoba, nggak ini, hatimu belas kasihan. Amin. Ada ajaran yang begini, kalau kau bisa berbuat baik, kau tidak berbuat, dosa loh. Ada orang susah datang minta duit begini, seadanya aja kasih. Tapi mesti belajar juga, orang yang suka memberi mesti punya limit. Ingat nih, ya, kamu kan suka memberi, mesti ada limitnya. Karena orang yang minta nggak ada limitnya, kamu kasih ada deh pasti ya. Kamu udah ngalamin tuh, datang lagi. Iya. Ini apaan sih deh orang? Makanya kadang aku lebih suka kita ikut rasa hati juga Pak ketika mau bantuin. Harus, saya kasih tahu, harus berhikmat. Lagi jahat berpikir apalagi berbuat baik. Iya. Mesti berbuat baik. Makanya aku waktu berhikmat juga, jangan asal aja loh. Malah kalau yang datang-datang ke rumah gitu Pak, ngasih proposal aku nggak kasih Pak. Tapi yang aku lihat sendiri, yang aku tahu, nah itu yang baru. Enak nih. Kita juga begitu. Proposal ada segini. Iya, kalau dikasih
bubar kita. Iya, kalau dikasih bubar kan saya tanggungan yang harus saya kasih banyak. Terus apalagi yang ngebohongin kan. Iya. Belum ditipu ya Pak ya. Belum yang ngutang sama. Belum, aku kan ada ini juga Pak, anak asuh di pesantren juga. Jadi aku harus di sana kan juga aku harus pikirin mereka juga. Jadi kalau kata orang kita boleh berbuat baik sama banyak orang. Tapi jangan berbuat baik sorry. Quote-nya gini, kita boleh sangka baik sama banyak orang, tapi jangan sangka baik sama harimau atau ular. Iya. Jadi misalnya ada ular berbisa, kita sangka baik aja kayak elus nggak bakal kok. Toto kita dipatuk kita mati Pak. Iya. Jadi kita sangka baik juga kita ada tempatnya. Kita bisa lihat gitu mana. Oh kita harus sangka baik nih sama orang ini. Tapi ada orang-orang yang kalau hati kita juga, kalau kita dijaga sama Tuhan akan ngasih tahu. Iya. Ini jangan nih, ini gitu sih Pak. Ya tetap begitu ya. Ini LBH untuk orang miskin sudah 21 tahun. Setiap minggu kita kasih nasi bungkus cuma 25.000, ada ayam, ada ikan, ada sayur. Selalu penuh itu. In your life you must have a social life. Dalam hidupmu jangan hitung-hitungan duit terus. Punya kegiatan yang tidak mendatangkan uang, tapi nggak habis-habis tuh uang. Amin. Ya, sekarang rasanya udah cukup nih pelajaran untuk anak-anak muda seperti Ata nih ya, disiplin dan tetap lurus, tidak ke kiri dan ke kanan. Apa pesennya nih buat anak-anak muda kita nih? Aduh, kalau ditanya pesennya mungkin gini ya. Kalau mau niru yang orang yang sempurna, yang hebat, aku selalu punya idola tuh Prophet saya Nabi Muhammad SAW. Kalau di atlet saya suka Cristiano Ronaldo. Kalau di pengusaha-pengusaha saya suka banyaklah. Saya belajar juga dari Mark Zuckerberg, dari Bill Gates, dari apa yang mereka bikin ya. Termasuk kayak bapak pengacara, yang lain-lain. Aku selalu belajar. Intinya tuh di hidup ini kita kalau jalan aja nggak mungkin nggak ada jatuhnya kan Pak. Nggak ada keplesetnya. Kita juga di hidup nggak mungkin saya baik terus Pak. Pernah saya dulu kejeblos juga ke hubungan yang salah, ketemu orang yang salah, ketemu pergaulan yang salah gitu ya. Karena kalau ditanya anak muda pasti kita pernah lah nyoba namanya dunia kelam, dunia yang gelap gitu ya. Tapi gimana kita itu terus menjaga prinsip sama etos kita itu tetap ada di jalur yang kita pengen gitu. Jadi kalau kamu mimpi jadi pengacara, mau jadi dokter hebat, mau jadi pilot, mau jadi pengusaha, mau jadi kalau sekarang bahasa influencer, mau jadi YouTuber, mau jadi TikToker. Saya udah lihat semua kuncinya cuma satu. Dia stay di track, dia konsisten, dan mereka itu semua tekun di bidangnya gitu. Jadi kalau pesanku buat anak muda seperti itu, semoga ketika kamu bisa kayak gitu terus dan ngejalanin satu hal kecil yang kamu anggap kadang-kadang itu gak mungkin bikin kamu sukses dong. Kayak yang hal kecil gini. Kayak aku pernah lihat ada orang, kenapa kamu sukses? Saya selalu naruh barang saya di tempat itu. Nah tapi gara-gara itu dia naruh terus. Itu yang bikin dia jadi disiplin ke situ tuh, dia jadi sukses gitu Pak. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil yang tadi saya bilang, kayak berapapun yang ada di kantongmu, kalau ada orang kasih aja, nggak usah dipikir dia mau gimana, dia apa sebelumnya, kasih aja Pak. Kecuali lah yang nggak ada ya Pak. Tapi kalau lagi ada kasih. Kadang-kadang hal kecil kayak gitu yang bisa nolongin mimpi-mimpi kita, yang menolongin rezeki kita gitu sih. Hal kecil menurut kamu ini penting buat anak-anak muda. Hidup harus disiplin. Apa itu disiplin? Melakukan hal-hal yang kamu tidak suka, ya kamu lakukan. Apa misalnya tidak suka? Gue males nih sholat, lakukan itu. Gitu. Gue males nih ngasih duit ke orang, lakukan. Lakukan hal-hal yang tidak kamu suka untuk kamu lakukan. Bisa Setuju, jadi kayak kamu. Oke. Anak-anak muda di sana, belajarlah dengan baik, contohlah saudara kita ini. Amin. Atta Halilintar. God bless you. God bless you. Ayo, thank you ya. Thank you Pak. Luar biasa ini. Ini belum berhenti ya, mesti terus loh. Amin. Siapa? Orang bilang begini.